Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Untuk rumah saya di Sawahan Margomulyo, Seyegan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk ngaji kami di cabang Sleman 1 yang beralamat di Nambongan, Caturharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk usaha yang kami tekuni sampai saat ini adalah di bidang kuliner. Kami biasa melayani catering untuk nasi pop, nasi hantaran, dan lain-lain. Untuk mulai terjun di dunia kuliner, kami mulai dari tahun 2017 dan sampai saat ini masih bertahan, alhamdulillah. Sebelum kuliner, kami bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko sepatu di Malioboro. Itu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Kemudian kami beranjak ikut jualan di Perko istilahnya, ya, di Malioboro. Kita membantu saudara juga, dan dari situ juga kita awal mengenal kajian MTA. Ya, setelah Malioboro itu sudah tidak kondusif untuk mencari maisha, akhirnya kami pulang dan berusaha untuk mencari maisha di rumah. Dan alhamdulillah dengan istri kami berusaha untuk jualan kacang hijau, sari kacang hijau dulu di pasar. Kami nitip-nitip, biasa kita produksi malam, pagi, terus subuh kita sudah keliling ke pasar-pasar. Untuk kacang hijau dulu kami jualan sekitar hampir 2 tahun, ya, dengan suka duka yang mendalam yang kami hadapi. Ya, ternyata sampai akhirnya gulung tikar karena memang banyak yang balik, karena itu kan model titipan, ya, tidak langsung terjual. Ya, karena kita hitung-hitung kosnya lumayan besar dan akhirnya tidak balik modal, akhirnya kita putuskan untuk berhenti. Ya, untuk yang membuat susah itu adalah biasanya tekad. Itu kadang kita takut ketika usaha kita tidak laku. Itu yang membuat kita terkadang bahasa Jawanya mangu-mangu mau berjalan. Itu berawal dari kita masuk di pasar, kita kenal beberapa orang. Istri bersama dengan kolega itu diajak ngerintis untuk jajanan pasar, masakan tenongan, ya, jajan pasar. Dari situ berawal, karena jualan jajan pasar itu hanya sampai siang hari dan sore harinya tempatnya itu longgar, maka kita disuruh untuk meramaikan, yaitu mulai dengan jualan bakmi Jawa. Untuk tenongan itu semuanya titipan, jadi kita hanya istilahnya jagani orang nitip, terus kita menjualkan. Yang keuntungan yang kita dapatkan satu item Rp200 sampai Rp500. Nah, tinggal dikalikan berapa titipan macam makanan dan berapa jumlahnya, itu hasil yang kita dapat. Itu kita bagi dengan kolega kita. Ya, untuk sore harinya itu karena tempatnya memang sudah tidak terpakai di depannya, itu untuk meramaikan kita membuka jualan bakmi Jawa. Waktu itu kita rintis sedikit demi sedikit, kita lengkapi, ya. Semua yang dijual di bakmi Jawa, ada nasi goreng, ada capcay, mie goreng, mie godok, dan lain-lain. Saat itu kami sendiri yang berjualan dengan mencoba resep dari mana-mana dan bertanya ke sana kemari, terus mencoba di mana-mana juga, semua kita padukan, akhirnya kita mendapatkan resep tersendiri. Dan saat itu, ya, yang namanya merintis, ya, susah-susah gampang. Namun setelah 1 tahun sudah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk lokasi yang
untuk jualan bakmi Jawa waktu itu di Jalan Cemoro, Medari Cemoro, itu di sebelah utara majelis kita, kurang lebih 1 kilometer. Itu di pinggir jalan yang lumayan ramai juga. Untuk bakmi Jawa ini kami berjalan dari 2017 sampai dengan 2020. Ya pas Covid itu mulai gencar. Nah, untuk bakmi Jawanya sudah stuck, tidak bisa jalan lagi. Untuk ilmu masak sebenarnya turun temurun ya. Kalau kata bapak saya, mbah saya itu dulu jualan bakmi juga, tapi saya tidak pernah tahu mbah yang generasi berapa. Namun untuk ibu saya itu memang seorang yang sudah istilahnya kondang di kampung, diundang untuk membantu masak ketika ada hajatan di kampung. Ya sebenarnya sebelum berhenti di pas Covid itu, di pertengahan kita jualan bakmi itu kita sudah menerima paket nasi box, nasi hantaran, dan juga uleh-uleh, istilahnya tonjokan atau gimana seperti itu ya. Itu kita melayani seperti itu untuk diantar kepada pemesan. Nah dari situ di samping kita waktu itu jualan bakmi, kita juga menerima jasa seperti itu. Dan akhirnya setelah Covid itu kita tidak jualan bakmi, kita masih bertahan untuk catering nasi box untuk menerima pesanan dari manapun. Untuk promosi kami sendiri tidak promosi gencar-gencar, hanya getok tular. Biasanya dari istri itu, karena kontak HP istri itu lebih banyak, biasa di-share di HP, dan juga getok tular bagi orang-orang yang sudah pesan. Oh ternyata di sana ada, dekat, murah, dan istilahnya budgetnya itu menyesuaikan. Ya kami biasanya menawarkan dana Anda berapa, pengennya seperti apa, coba kita usahakan. Alhamdulillah untuk yang susah-susah itu tidak terlalu ya. Alhamdulillah belum pernah kejadian ditipu. Hanya hampir saja ketipu ketika waktu itu ada WA masuk untuk pesan sejumlah yang lumayan banyak untuk dikirim di waktu itu di puskesmas Seyegan waktu itu ya, disuruh dikirim di sana untuk sejumlah banyak. Dan beliau yang berusaha menipu itu memberikan screenshot hasil dari transfer. Nah, transfer itu di screenshot, terus disuruh ngecek, ini jumlah sekian, saya sudah bayar lunas, tapi ini ada kelebihan. Kelebihannya tolong ditransfer lagi ke rekening kami nggih. Seperti itu. Terus saya cek di ATM kami, ternyata tidak ada uang masuk. Oh berarti ini merupakan penipuan. Hampir belum terjadi penipuan. Ya sejauh ini kami itu mendapatkan order itu jarang yang melalui WA. Kalau orang yang memang sudah dikenal itu sudah biasa. Namun yang belum dikenal itu kami belum istilahnya jarang mendapatkan WA. Biasanya datang langsung atau telepon. Nah setelah tahu orang yang pesan, baru nanti memberikan DP paling tidak 50% untuk betul-betul ini pesanan yang nyata. Untuk pesanan yang biasa kita kirim itu dekat-dekat sini, dan juga kita sudah melayani beberapa instansi sekolah yang memang ada teman yang istilahnya ngelantarke ya, karena orang tua dari anaknya yang sekolah situ ngelantarke bila kita ada catering. Nah akhirnya beberapa kesempatan 1 minggu sekali atau 2 kali itu biasanya pesan kita ya 50, 60 sampai 100 box nasi box atau snack box itu biasanya pesan. Ya untuk saat ini untuk yang rutin belum ada, namun yang kemarin itu kami rutin setiap hari itu membuat catering untuk makan siang anak sekolah. Kebetulan sekolah anak kami itu ada paket makan siang
dan dipesankan kepada catering kami. Itu satu pekan itu 5 kali, Senin sampai Jumat. Sampai kemarin sebelum ujian. Kemarin sebelum ujian itu masih berjalan, terus ini berhenti karena ujian. Liburan kemarin, liburan Idul Adha berhenti. Biasanya kalau liburan sekolah berhenti. Untuk pesanan yang pernah kami antar itu paling jauh ke Bantul, yaitu biasanya pesanan ketika takjilan di bulan Ramadan. Itu biasanya kan lebih meluas. Nah ini yang paling jauh itu di daerah Kasongan, itu lumayan jauh, jaraknya sekitar 1 jam kalau dari sini. Untuk saat ini pekerjaan kami tangani dengan keluarga. Ketika pesanan juga lumayan, itu kami biasanya memanggil orang yang membantu, ya tetangga atau teman warga, itu biasanya kita panggil untuk membantu proses pengerjaan. Biasanya di preparation dan juga packing. Namun untuk memasak itu kami sendiri yang menghandle. Biasanya yang dipertimbangkan adalah tes dan juga higienitas ya. Tes itu yang paling utama, karena pernah kejadian waktu itu ketika kami jualan bakmi, ketika kami ada urusan mendadak di malam hari dan warung sudah buka, akhirnya kita suruh menggantikan adik saya yang juga biasa masak. Namun ternyata bumbu yang kita sampaikan, yang kita berikan itu kita ajari segitu-segitu, ternyata orang menilai beda ya mas rasanya, seperti itu. Jadi itu yang membuat kita berusaha untuk memasak sendiri. Sebenarnya kalau resep itu bisa kita ambil dari manapun, tinggal kita modifikasi. Dan ternyata setelah kita pelajari di dunia masak-memasak, tangan satu dengan yang lain itu sudah berbeda rasa. Contoh kita membuat mie instan saja, itu sudah antara kami dengan istri, dengan anak itu kalau membuat sudah beda-beda rasanya. Padahal bumbunya sudah tertakar dengan baik. Untuk perkembangan alhamdulillah sudah ya, brand kita sudah dikenal. Kita mencoba untuk membuat packaging untuk brand kita Dapur Kembar 234. Untuk brand kita Dapur Kembar 234 kita sudah insya Allah sudah dikenal, dan ini mencoba kita buatkan web ya. Tapi kalau untuk Instagram kita sudah ada Dapur Kembar 234. Terus untuk web itu baru rintisan untuk dibuat. Ya semoga dengan adanya web bisa membuat mendongkrak hasil dari apa yang kita usahakan. Ya kalau order melalui kami biasanya kalau yang sudah kenal itu tinggal telepon, pesan, mau jenisnya masakannya seperti apa, apakah ater-ater ataukah nasi bok atau apapun itu jenisnya, tinggal order sesuai keinginan. Dan untuk budgetnya kita sudah ada harga-harga standar, namun jika menghendaki untuk dikurangi atau dilebihkan itu juga bisa. Jadi lebih enak ketika sudah ngobrol langsung dengan kami. Kalau yang baru biasanya mereka datang ya. Kalau misalnya tidak bisa datang ya itu harus betul-betul menyertakan deposito paling tidak 50%, dan itu betul-betul tidak seperti penipuan yang hampir terjadi. Namun kebanyakan datang ke rumah untuk istilahnya waktunya bisanya kapan mengerjakan. Karena mungkin kalau pesanan ater-ater itu tidak dikerjakan dalam 1 hari, namun 2 hari, karena preparation untuk ungkep ayam dan lain sebagainya itu butuh waktu. Untuk pesan makanan nasi bok itu H-1 itu masih mampu kita usahakan. Namun kalau untuk pesanan ater-ater itu H-3 itu waktu yang ideal, karena kita harus pesan ayam,
ayamnya kita harus pesan dulu apakah mereka yang jual itu punya stok, dan alhamdulillah kita sudah punya langganan dan insya Allah dijamin untuk kehalalannya. Untuk harga yang untuk snack box itu mulai dari 5.000. Nah, sangat murah sekali dan efisien. Itu bisa untuk kajian kelompok atau pengajian di masjid, itu bisa. Mulai dari 5.000 sampai ya 20.000 itu bisa snack box. Itu yang luar biasa. Untuk yang nasi box kalau di bulan Ramadan kita melayani yang harga 10 ribuan. Ya, harganya 10 ribuan. Itu kalau modelnya nasi kucing itu bisa di harga 8.000, itu juga bisa kita layani karena kalau menu takjilan itu kan jumlahnya banyak, jadi kita bisa ambil yang harga segitu. Namun untuk hari-hari biasa kita jual di harga 15.000 itu minimal, untuk bisa 17, 18 sampai 30.000. Untuk yang pesanan ater-ater kita mulai di harga 45, itu biasanya nasi ayam separuh dan juga ada tambahan-tambahan yang lain, itu mulai 45.000. Jadi misalnya setelah hajatan mau ngembalikan, biasanya orang kampung itu ya, itu bisa harga yang ekonomis seperti itu. Bisa juga sampai yang harga 100.000, itu komplit, sudah paket betul-betul komplit itu 100.000. Jadi silakan order di tempat kami. Untuk keunggulan kami ya insya Allah makanan kami diolah secara tradisional ya. Kalau untuk menu-menu tentunya fresh, dan untuk hantaran ayam-ayam yang biasa untuk hantaran itu kita masak secara otentik ya, masih menggunakan kayu bakar. Itu terus setelah packaging kita free untuk kartu ucapan, tentunya itu free, dan juga free hantar sampai lokasi. Ya, untuk beberapa item contoh snack box. Snack box kita hanya memesankan. Jadi ada orang yang pesan snack box ke kita, dan untuk isian semuanya kita pesan kepada kolega atau teman-teman kita di pasar waktu itu. Sudah banyak kenalan. Kita tinggal pesan dan kita mengambil margin ya, Rp200 per item atau sampai Rp500. Dan untuk nasi box tentunya semuanya kita masak sendiri ya, tidak ada yang kita pesankan. Hanya bahan bakunya tentunya dari ayam dan lain sebagainya kita ambil dari tempat lain. Ya, untuk pelanggan yang setia itu komentarnya alhamdulillah baik-baik ya. Intinya ditingkatkan, jangan sampai berubah rasa, karena rasa itu memang mempengaruhi. Karena banyak juga pelanggan yang kalau masalah harga tidak masalah, berapapun siap kita bayar, asalkan apa yang dihidangkan, apa yang disampaikan kepada pelanggan itu sesuai rasa dan sesuai packaging yang tepat seperti yang sudah. Ya alhamdulillah untuk intansi itu repeat ordernya berulang-ulang, dan juga ada salah satu tim marketing dari sebuah produk ya, fried chicken ya, produk fried chicken itu di Jogja yang terkenal, itu untuk marketingnya pesan kita. Itu juga melalui teman juga. Ketika ada acara itu tidak tanggung-tanggung untuk pesannya, itu lebih dari 100. Yang terakhir kami pesan kemarin untuk acara Jalan Sehat, di acara itu 450 box nasi. Itu pernah juga pesan ke kita. Kalau untuk yang fried chicken yang berpengaruh di Jogja ini sudah berulang-ulang kali pesan dengan kita. Biasanya kalau pesan ada event itu 1 minggu itu biasanya 3 kali ya, Senin, Selasa, Rabu itu biasanya pesan itu untuk makan siang. Biasanya kan mereka kan mengadakan pelatihan. Nah tim marketingnya itu mengadakan pelatihan, terus akhirnya untuk makan siangnya pesan ke kami. Alhamdulillah dengan usaha ini tentunya bisa untuk
kehidupan sehari-hari, untuk bayar sekolah, dan juga untuk bayar zakat, infak, fisabilillah. Tentunya dengan dari hasil ini alhamdulillah cukup. Ya, untuk prospek ke depan kami berharap masih bertahan karena selera otentik ini masih banyak diminati oleh masyarakat luas. Tinggal bagaimana kita bersaing dengan yang lain. Nah, untuk keilmuan secara persaingan ini tentunya masih dalam taraf kita banyak promosi, banyak belajar. Ya, yang jelas junk food itu kan sekarang sudah merebak. Ternyata efeknya itu tidak bagus. Maka dari itu yang kita kampanyekan, kita kembali kepada natural, kita memakan makanan yang otentik, yang kalau bisa dimakan istilahnya tidak, prosesnya tidak instan ya. Kita harus memasaknya lebih dulu ya, seperti sayuran hijau itu memang baik untuk tubuh, apalagi tidak bersentuhan dengan kimia-kimia, itu lebih bagus lagi. Ya, kalau bumbu-bumbu kita tetap menggunakan bumbu-bumbu yang ada, dan kita sekarang juga sudah mengurangi istilahnya perasa-perasa ya, perasa-perasa. Ya, kalau misalnya memakai garam, jelas garam, gula, dan penyedap-penyedap yang asalnya dari tetes tebu itu, yang alami itu yang masih kita pakai. Namun untuk yang perasa-perasa, perasa ayam, perasa sapi itu sudah sebisa mungkin kita kurangi. Ya, tentunya itu, dan fresh ya, makanan-makanan fresh yang kita dapat langsung dari pasar ya, bukan makanan-makanan yang frozen. Nah, itu makanan-makanan yang frozen itu juga kita jual, namun tidak sebanyak yang jualan yang kita jual dari produk-produk langsung dari pasar. Ya, untuk tips membuka usaha tentunya kita mencari tahu bahan baku yang akan kita jual. Karena kalau kita saja tidak mau memakan makanan haram, apalagi orang lain untuk dijual, jangan sampai kita menjual barang haram kepada orang lain. Maka dari itu kita harus menanyakan langsung kepada si penjual. Kalau memang ada warga di sekitar yang jualan, itu kita ambil dari warga. Sudah jelas sembelihan warga, insya Allah halal. Namun jika tidak ada warga, kita harus berani menanyakan terkait ayam atau sembelihan yang mereka jual itu betul-betul disembelih, siapa yang nyembelih, sholat atau tidak. Dan alhamdulillah untuk yang tempat yang kami ambil itu adalah saudara kita, beda majelis tentunya, dan kita tanya langsung, alhamdulillah yang menyembelih itu orang yang sholat dan taat. Ya, tentunya makanan yang halal ini sangat-sangat penting ya, sudah ditegaskan di dalam Quran, kita harus memakan makanan yang halalan thayyiban. Itu ternyata juga baik, secara syariah juga ditekankan, secara kesehatan juga ditekankan. Dan salah satu yang menghalangi doa kita terkabul itu ternyata adalah makanan-makanan yang haram. Maka dari itu kita berusaha untuk menghindari makanan-makanan haram. Ya, tentunya cita-cita ke depan kami akan berusaha untuk tidak hanya menunggu orderan dari orang berpesan nasi box, snack box atau lain-lain, namun kita juga berusaha untuk membuka istilahnya warung atau mini resto lah istilahnya. Kita cari tempat yang betul-betul baik, yang pas, dan kita tidak lagi mengandalkan pribadi yang di depan. Karena kalau kita mengandalkan pribadi di depan yang memasak itu, nanti kalau kita tinggal kacau. Namun kalau yang kita tampilkan adalah rasa tapi bukan orangnya, itu siapapun nanti bisa masak. Itu yang ke depan yang mungkin kita usahakan. Namun ini baru menjadi sebuah wacana,
dan ya semoga Allah meridhoi setiap wacana yang kita laksanakan. Ya kalau ilmu insya Allah nanti bisa diturunkan kepada keluarga tentunya. Ternyata anak-anak kami walaupun putra-putra itu juga familiar dengan dapur ya. Sudah biasa dengan bersentuhan dengan alat-alat dapur. Jadi misalnya kita tinggalkan mereka di rumah ketika ada kegiatan, istri juga kegiatan kemana, ketika anak butuh makan itu sudah tidak bingung. Mereka bisa masak ya goreng telur, terus apalah itu mereka insya Allah sudah bisa. Untuk keluarga kami, istri kami satu, nama Titin Naryati. Kami menikah tahun 2011, ya tepatnya di tanggal 14 Januari 2011. Terus kami alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang putra. Untuk anak yang pertama nama Amar Ma'ruf, alhamdulillah sekarang sekolah di Pondok MTA Mojogedang, baru kelas 1, dan insya Allah kalau Allah meridhoi naik kelas 2. Untuk anak yang kedua dan ketiga ini kebetulan umurnya sama karena dikaruniai anak kembar. Anak yang nomor 2 nama Hasan Mustafa, yang ketiga Husain Mustafa. Untuk sekolah mereka di SD Muhammadiyah Kasuran. Itu tidak jauh dari sini ya, sekitar 5 km. Setiap pagi kami mengantar. Keluarga sangat penting kepada kami tentunya, yang menjadikan semangat dalam berma'isyah tentunya putra-putra kami. Ya karunia betul-betul anak adalah karunia yang betul-betul luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Ini merupakan suatu titipan dan ujian. Bisakah kami mendidiknya sampai kelak menjadi orang seperti itu? Sangat-sangat penting sekali. Mereka juga menyemangati kami dalam berma'isyah. Ya kelucuan mereka ketika mereka disuruh mano dan lain sebagainya itu rasanya betul-betul karunia yang tak terlupakan. Untuk ngaji kami di cabang Sleman 1, untuk kajian setiap hari Selasa dimulai pukul 4 ya sampai dengan adzan maghrib, itu biasanya selesai. Untuk Ustadz pengampu itu ada 2. Yang pertama Ustadz Pariono, itu berasal dari cabang kota perwakilan DIY, dan yang satunya Ustadz Suhar itu dari cabang Piungan perwakilan DIY. Kalau kami di majelis itu diberi amanah sebagai ketua 2 dan juga ketua kelompok tentunya. Terus untuk di kemajelisan kami juga diamanai menjadi komandan SAR MTA DIY. Gabung di SAR MTA DIY itu mulai tahun 2014. Kita diklat di Cangkringan ya, yang diklat dari pusat tentunya. Mulai dari 2014 sampai saat ini alhamdulillah masih menjaga amanah
menjadi anggota SAR MTA DIY. Untuk operasi tentunya lingkup DIY sudah kita laksanakan, terus di banjir Purworejo, terus banjir Kebumen, di longsor Brebes itu sudah kita lampaui. Namun untuk yang keluar pulau itu kami belum pernah ikut. Ya, hanya paling jauh itu sampai dengan Brebes, itu yang sempat kita ikuti. Kami awal mula ngaji tahun 2009 ya, ketika kami bekerja di Malioboro diajak salah satu teman. Dari situ kami merasakan bertemu dengan banyak saudara, dan ternyata persaudaraan sesama ngaji itu sungguh luar biasa, melebihi dari persaudaraan sedarah. Itu sudah kita buktikan bertahun-tahun. Jadi orang ngaji itu kalau dicurhati itu betul-betul menjaga rahasia dan membantu. Itu yang paling penting, dan membantu. Kalau kita curhat dengan saudara kita sedarah mungkin ya hanya membantu hanya sak dermo, dan biasanya tekan ngendi-endi sampai mana-mana. Itu yang tidak kita dapatkan dari warga ngaji. Maka dari itu ngaji betul-betul harus dipegang, jangan sampai kita lepas dari kegiatan ngaji, karena rugi sekali. Kita sudah ada bi'ah hasanah ya, lingkungan yang baik di tempat ngaji itu, kalau kita lepaskan begitu saja itu rugi dunia akhirat. Ya, untuk saudara-saudaraku yang ingin merintis usaha itu memang tidak lepas dari rasa berani. Harus berani. Berani apa? Berani ambil resiko, berani rugi, berani belajar, berani dicemooh dan lain sebagainya. Intinya berani dulu, langsung terjun dan action. Karena dulu saya juga sempat banyak mikirnya, tidak pernah action, akhirnya juga tidak jalan-jalan. Nah, ketika kita sudah memberanikan diri untuk langsung terjun, entah itu resikonya seperti apa, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan kita dapatkan. Saya Agus Setiawan, owner dari Dapur Kembar 234 untuk acara Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.